Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da zuhur 8 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, tepatan dengan 29 November 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Adab Talibil Ilm yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad bin Qasim hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati at-talabah wal asatidzah, afani Allah wa iyyakum, para santri sekalian dan juga para ustaz yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari kitab Adabu Talibil Ilm. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada ahammiyatu al-ilm, yaitu halaman yang ke-12, pentingnya ilmu agama. Halaman ke-12, pentingnya ilmu agama. Kita sebutkan, uniyal Islamu bil ilmi ablagha inayatin wa atammaha da'watan ilaihi wa targhiban fihi. Islam
memperhatikan ilmu sangat perhatian dan sangat sempurna, mendakwahkan kepadanya dan memotivasi di dalam menambahkan ilmu agama tersebut, wa ta'ziman liqadrih, dan pengagungan terhadap ilmu agama tersebut, wa tanwihan bi ahlihi, dan memuliakan kepada pemilik ilmu agama, wa bayanan li adabihi, dan penjelasan terhadap adab-adab ilmu agama tersebut. Ini adalah bentuk perhatian Islam terhadap ilmu agama. Islam sangat memperhatikannya. Perhatian Islam kepada ilmu agama yaitu dengan mendakwahkan kepada ilmu agama agar para kaum muslimin mempelajari ilmu agama. Dan juga bentuk perhatian Islam terhadap ilmu agama adalah Islam memotivasi kaum muslimin untuk belajar ilmu agama. Kemudian juga ta'ziman liqadrih. Bentuk perhatian Islam terhadap ilmu agama adalah Islam mengagungkan kedudukan ilmu agama. Mengagungkan kedudukan ilmu agama. Wa tanwihan bi ahlihi. Bentuk perhatian Islam juga kepada ilmu agama adalah Islam memuliakan, mengutamakan orang yang berilmu agama. Kemudian juga bentuk perhatian Islam terhadap ilmu agama, wa bayanan li adabihi. Islam menjelaskan adab-adab dalam menimba ilmu agama. Fahuwa ahammul muhimmah. Maka ilmu agama dalam Islam adalah ahammul muhimmah, yaitu sesuatu yang paling terpenting. Ilmu agama dalam Islam adalah sesuatu yang paling terpenting. Ahammul muhimmah. Cara kalian mengikuti pelajaran ini, lihat yang bahasa Arabnya ya. Kemudian kasih arti di dalam bukunya secara langsung. Jadi di situ dalam bukunya kasih artinya dalam bukunya secara langsung. Tidak perlu untuk di buku tulis. Di buku tulis menulis hal-hal yang penting selain yang diterjemahkan. Wa min dalaili ahammiyatihi. Sudah dapat belum? Semuanya sudah dapat yang saya baca sekarang ini. Wa min dalaili ahammiyatihi. Siapa yang belum dapat angkat tangan? Tunjukkan yang sudah dapat, tunjukkan. Yang belum dapat, siapa lagi yang belum dapat? Sudah dapat semuanya? Sudah dapat? Yang belum dapat? Yang saya baca sudah dapat? Yang belum dapat angkat tangan. Tunjukkan belakang, tunjukkan. Semuanya sudah dapat? Perhatikan ya. Jadi cara belajarnya kalian menerjemahkan apa yang kalian tulis di situ. Apa yang saya baca diterjemahkan. Ya. Kemudian kalau perlu diberikan harokat
kalau perlu diberikan harakat. Taib. Wa min dalaili ahammiyatihi ma yali. Artinya, dan dari dalil-dalil atau bukti-bukti, dalail itu artinya bukti-bukti. Ahammiyatihi, pentingnya maksudnya pentingnya agama Islam. Pentingnya agama Islam. Ma yali, apa yang ada di bawah ini. Jadi sekarang penulis Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala menyebutkan bukti-bukti pentingnya ilmu agama. Awalan, nomor 1, awwalu ayatin unzilat. Ayat yang pertama diturunkan ala hadhil ummah, atas umat ini, fil hathi ala al-ilm, tentang perintah al-hath, perintah ala al-ilm, atas ilmu agama. Qala ta'ala Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra', bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah mencipta. Ini adalah penunjukan yang pertama tentang pentingnya ilmu agama di dalam Islam. Penunjukan yang pertama tentang pentingnya ilmu agama di dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang paling pertama di dalam Al-Quran, yaitu tentang perintah untuk mencari ilmu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, di Gunung Nur. Maka wahyu yang pertama yang beliau dapatkan berarti ayat yang pertama, yaitu Iqra'. Seorang akan dapat ilmu agama dengan membaca. Nah, ini perhatian nanti kepada santri, suka membaca, tidak suka menonton. Lagi nanti sebentar lagi libur semester, maka suka membaca lebih baik daripada suka menonton. Baca. Karena ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah Iqra'. Saya katakan tadi, kapan diturunkan ayat ini? Saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama. Di mana diturunkan? Di dalam Gua Hira. Gua Hira itu terletak di mana? Di Gunung An-Nur. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali untuk menjadi nabi dengan ayat ini, Iqra'. Maka kita mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa Islam sangat mementingkan ilmu agama, karena ayat yang pertama yang
dibicarakan atau diturunkan oleh Allah adalah membaca. Dan untuk membaca, untuk mendapatkan ilmu dengan cara membaca, ya, mempelajari. Nah, yang kedua, ya lagi bukunya. Yang kedua, nulisnya harus cepat. Ya, kalian bukan anak TK yang lambat. Kalian sudah jenjang SMP. Dua, hidayatul khalqi, petunjuk untuk makhluk. Wa sa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka. Bil ilmi, dengan ilmu. Hidayatul khalqi, petunjuk untuk makhluk. Wa sa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka. Bil ilmi, dengan ilmu. Wa hajatuhum ilaih, dan hajat mereka kepada ilmu. Hajatuhum ilaih, hajat mereka kepada ilmu. Asyaddu, lebih min hajatihim, dari hajat mereka, ilal matkali wal mashrabi, ila, kepada al matkali, makanan, wal mashrabi, minuman. Asyaddu, lebih, min hajatihim, dari hajat mereka, ilal matkali wal mashrabi, kepada makan dan minum. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, qala, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ulama Islam, diberikan gelar oleh para ulama sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Wafat pada tahun 200-an Hijriah. An-nasu, manusia, ilal ilmi, kepada ilmu, ahwaju, lebih berhajat, minhum, dari mereka, ila ta'ami wasyarab, lebih berhajat dari mereka, ila ta'ami wasyarab, kepada makan dan minum, kepada makan dan minum. Lianna, karena ar-rajula, seseorang, yahtaju, memerlukan, ila ta'ami wasyarabi, ila, kepada at-ta'am, makanan, wasyarab, minuman, fil yaumi, dalam sehari, fil yaumi, dalam sehari, marratan, sekali, atau marratain, dua kali. Siapa yang lengkap terjemahannya? Yang depan saya enggak nulis terjemahan, ketinggalan. Tulis terjemahan, ya. Wa hajatuhu, dan hajatnya, ila, kepada al-ilmi, ilmu,
bi'adadi dengan sejumlah anfasihi, nafasnya. Nah, baru saya jelaskan sekarang. Tadi kita menerjemahkan hidayatul khalqi, petunjuk untuk makhluk. Petunjuk untuk makhluk itu maksudnya apa? Bagaimana dia masuk Islam, bagaimana dia berislam. Petunjuk untuk makhluk, bagaimana dia menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi hamba Allah di atas akidah yang benar. Itu namanya petunjuk untuk makhluk. Wa sa'adatuhu, dan kebahagiaan makhluk. Dia senang, dia bahagia, dadanya lapar. Dengan apa dia dapatkan itu? Dengan ilmu agama. Ya, seseorang makhluk, kita ini makhluk. Bagaimana kita dapat petunjuk untuk jalan yang benar, tidak jalan yang menyimpang, untuk jalan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, bukan jalan menuju neraka. Bagaimana caranya? Agar kita bisa menjalani jalan tersebut dengan ilmu agama. Bagaimana seseorang bisa bahagia? Dengan ilmu agama. Bahagia, senang, dadanya lapang, tidak gelisah, tidak resah, dengan ilmu agama. Nah, ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Kemudian, dan hajat makhluk kepada ilmu agama lebih daripada hajat mereka kepada makan dan minum. Kita makan, minum. Kalian sudah makan? Belum. Mau makan? Biasanya makan jam berapa? Sekarang. Berarti selesai kita. Ya, makan 2 kali, sekali, 3 kali saja. Tetapi hajat seorang kepada ilmu agama lebih besar dibandingkan hajat kepada makan dan minum. Kenapa? Karena seseorang memerlukan makan dan minum cukup sekali, 2 kali, maksimal 3 kali sehari semalam. Tetapi hajatnya kepada ilmu sejumlah nafasnya. Sejumlah nafasnya maksudnya apa? Selama dia hidup. Sejumlah nafasnya. Berapa jumlah nafas kita? Tidak terhitung. Itu hajat kita kepada ilmu agama. Dan sekali lagi yang bisa saya bicarakan ini ilmu agama, bukan ilmu umum, bukan ilmu matematik, fisika, IPA, IPS, geografi, bukan. Ilmu agama, ilmu akidah, ilmu halal dan haram, ilmu fikih, ilmu agama. Di sini terlihat pentingnya ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama lebih diperlukan oleh manusia. Kenapa lebih diperlukan? Manusia ingin dapat petunjuk jalan di jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah dengan ilmu agama. Manusia ingin bahagia dunia dan akhirat dengan ilmu agama. Begitu ya, paham ya sekarang pentingnya ilmu agama. Baik, yang ketiga, ya bukunya caranya sama, berikan terjemah pada setiap katanya karena kalian masih belum bisa. Yang ketiga, ta'lim, pengajaran
al-ilmi, ilmu agama, pengajaran ilmu agama, min, dari, muhimmatir rusul, muhimmat, tugas pokok para rasul, ar-rusul, para rasul, ila, kepada, aqwamihim, kaum-kaumnya. Qala, berkata, subhana, Allah yang maha suci, an Ibrahim, tentang Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana, wahai Rabb kami, wab'ats, utuslah, fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka, yatlu, membacakan, alaihim, atas mereka, ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhum, dan ia mengajarkan kepada mereka, al-kitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka, sesungguhnya engkau, anta, al-azizul hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, baik, sudah saya ulangi. Jadi sambil saya mengulang, sambil saya menjelaskan, saya ulangi kembali sehingga yang tertinggal kalian bisa lihat lagi. 3. Ta'limul ilm, pengajaran ilmu agama, min muhimmatir rusul, termasuk dari tugas pokok para rasul, ila aqwamihim, kepada kaum-kaum mereka. Apa maksudnya? Nah, dengar sekarang penjelasan. Jadi maksudnya, kedudukan ilmu agama di dalam Islam adalah bahwa mengajarkan ilmu agama itu tugasnya pokok, tugasnya para rasul, bahkan tugas pokok mereka. Berarti siapa yang berilmu agama, dia mencontoh para rasul. Siapa yang mencontoh, siapa yang berilmu agama, kemudian dia mengajar dengan ilmu agama tersebut, berarti dia mencontoh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana ahamiyat al-ilm, bagaimana pentingnya ilmu agama tersebut. Allah berfirman, nah ini dalilnya, berfirman tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabb kami, wab'ats fihim, utuslah di tengah-tengah mereka, yaitu tengah-tengah manusia, rasulan,
seorang rasul minhum dari mereka, yatlu alaihim ayat, yang mana rasul ini membacakan kepada manusia ayat-ayat Engkau, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada manusia Alkitab yaitu Al-Quran, Al-Hikmah yaitu Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihim, dan mensucikan manusia, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Coba saya ingin bertanya, doanya Nabi Ibrahim ini maksudnya siapa? Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Siapa kira-kira? Ya Allah, utuslah di tengah manusia seorang rasul. Siapa itu? Seorang rasul yang dimaksud siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pengabulan doa Nabi Ibrahim. Nah, itu catat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengabulan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa agar minta diutuskan seorang rasul di tengah-tengah manusia. Nah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, nah kita lanjutkan ya bukunya kembali. Wa qala ta'ala, wa qala, dan berkata ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, an, tentang nabiyina, nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, laqad, sungguh, manallah, manna, Allah telah memberi, manallah, manna artinya memberi, Allah alal mu'minin, atas orang-orang beriman, id ba'atha fihim, ketika diutus, fihim di tengah-tengah mereka, fihim di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari diri mereka, yatlu, yang membacakan, alaihim, atas mereka, ayatihi, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhum kitab, dan mengajari mereka Alkitab, wal hikmah, dan hikmah, wa in kanu, meskipun mereka dahulu, wa in kanu, meskipun mereka dahulu, min qablu, sebelumnya, lafi, benar-benar di dalam, lafi, benar-benar di dalam, dhalalin mubin, dhalal, kesesatan,
mubin yang nyata. Dalalin mubin, kesesatan yang nyata. Nah, saya jelaskan. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Subhanahu wa taala an-nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pun juga mengajarkan ilmu. Disinilah pentingnya ilmu agama, karena orang yang berilmu agama lalu dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, maka berarti dia sudah mencontoh, menyerupakan diri dengan para rasul. Alangkah indahnya jika menyerupakan diri dengan siapa? Dengan para rasul alaihi wasallam. Di sini letak terlihat pentingnya ilmu agama. Di sini letak terlihat pentingnya ilmu agama. Bagaimana ayatnya? Laqad manallahu, sungguh Allah telah memberi, 'alal mu'minina, atas orang-orang beriman, id ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari diri mereka, yatlu alaihim ayatih. Nah ini membacakan, rasul tersebut membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan manusia, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan rasul tersebut mengajari mereka Al-Quran dan hikmah. Hikmah di sini maksudnya adalah sunnah. Hikmah di sini maksudnya adalah sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mereka meskipun dahulu benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata, dalam keadaan kesesatan yang nyata. Baik. Kita lanjut. Wa qala, dan berkata, subhanahu, maha suci Allah, huwallazi arsala, dialah Allah yang, huwallazi, dialah allazi yang, arsala, telah mengutus, rasulahu, rasulnya, kalau buku bahasa Arab itu dari kiri, ya, dari kiri ke kanan. Kalau buku bahasa Indonesia dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Buku bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Rasulahu, rasulnya, bil huda, dengan petunjuk, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, dinil haq, agama yang benar, liyudhhirahu, supaya ia menampakkannya, liyudhhirahu, supaya ia menampakkannya, ala dini kulli, atas ad-din, agama, kullihi, seluruhnya. Walau, meskipun, kariha, dibenci, al-musyrikun, oleh orang-orang musyrik.
Sudah. Fal huda, maka petunjuk. Fal huda, maka petunjuk. Huwa, adalah al-ilmu, ilmu an-nafi', yang bermanfaat. Wa dinil haq, wa din, dan agama al-haq, yang benar. Huwa, adalah al-amal, amal as-salih, yang saleh. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tugasnya para rasul adalah mengajar ilmu. Maka jika para santri nanti menjadi orang yang berilmu lalu mengajar, maka berarti mencontoh para rasul. Dan mencontoh orang mulia adalah sebuah kemuliaan. Tashabbahu bihim in lam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kata ulama, serupakanlah dirimu dengan mereka, orang-orang mulia, para rasul, meskipun kalian tidak seperti mereka. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah keberuntungan. Maka para santri, ya, agar menanamkan dalam qalbunya ilmu agama penting. Kenapa? Karena ilmu agama mencontoh para rasul. Orang yang berilmu agama, maka dia mencontoh para rasul. Para rasul tugasnya apa? Mengajari umat untuk berilmu agama. Mengajari umat untuk berilmu agama. Baik. Yang keempat, al-ilmu, ilmu sabiqul amal, sabiq, pendahulu. Ilmu sabiqu, pendahulu. Al-amal, amal. Wa dalilu, dan petunjuk, penunjuknya. Wa daliluhu, penunjuknya. Fala, maka tidak. Fala, maka tidak. Tasihhu, sah, maka tidak sah. Al-a'mal, amalan-amalan. Wala, dan tidak. Tuqbal, diterima. Tuqbal, diterima. Illa, kecuali. Bil ilmi, dengan ilmu agama. Qala, berkata, subhana, Allah yang maha suci. Fa'lam, ketahuilah. Fa'lam, ketahuilah. Annahu, bahwasanya, la, tidak ada, ilaha, Tuhan yang berhak diibadahi. Ilaha, Tuhan yang berhak diibadahi. Illallah, illa, kecuali.
Allah, Allah. Wastaghfir, dan beristighfarlah, lidzambika, untuk dosamu, walil mu'minin, dan untuk orang-orang beriman. Laki-laki, untuk orang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan perempuan. Baik, saya jelaskan sekarang. Keempat, sambil dilihat yang sudah ditulis, yang ketinggalan ditambah. Al-ilmu sabiqul amal. Ilmu pendahulu amal. Orang berilmu, orang tidak bisa beramal sebelum berapa? Berilmu. Tidak bisa sholat sebelum berilmu sholat. Tidak bisa azan sebelum berilmu azan. Tidak bisa imam sebelum berilmu imam. Ilmu pendahulu amal dan petunjuk untuk beramal. Tidak bisa seseorang mengerjakan amal ibadah apapun kecuali dengan ilmu. Tidak bisa seseorang mengerjakan amal ibadah apapun kecuali dengan ilmu. Tidak sah amalan-amalan dan tidak diterima kecuali dengan ilmu. Jadi kita ini beramal ibadah, ingin amal ibadahnya sah, ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, caranya bagaimana? Dengan ilmu. Caranya dengan ilmu. Sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, tidak sah, tidak diterima kecuali berdasarkan ilmu. Kecuali berdasarkan apa? Ilmu. Dalilnya fa'lam. Lihat ayat di situ. Fa'lam, maka ilmuilah. Nah, ilmu dulu. Annahu la ilaha illallah wastaghfirullah. Baru amal, baru ucapan la ilaha illallah. Ilmu dulu, baru mengucapkan la ilaha illallah, baru beristighfar. Jadi ilmu dulu. Di sini letak pentingnya berilmu agama. Kenapa? Karena ilmu penunjuk jalan untuk beramal. Kalau seandainya kita ingin beramal saja, kuat beramal, tapi nggak ada ilmunya, nggak bisa kita beramal. Bahkan tidak sah, tidak diterima amal ibadah kita tanpa ilmu. Pahamnya? Nah, di sini letak pentingnya ilmu agama. Baik, saya ingin ada seorang santri yang meringkas dari apa yang sudah kita pelajari, pentingnya ilmu agama. Siapa yang berani meringkas? Ada 4 poin yang berani meringkas. Nah, tinggal lihat bukunya saja. Yang pertama apa? Yang pertama, ya, perhatian Islam terhadap agama. Islam itu memperhatikan agama. Baik, berarti menurut agama Islam, ilmu agama Islam itu penting. Ya, ilmu agama Islam itu penting. Baik, apa bukti-bukti bahwa Islam mengagungkan ilmu?
kedudukannya tinggi dalam agama. Yang pertama apa? Ya enggak tahu. Nah, ini kurang beradab berarti. Ana ukalimu insana aw hayawan aw jidara. Saya ngomong kepada manusia atau hewan atau dinding. Nah, enggak paham. Apa pentingnya ilmu? Nomor satu, dilihat ya silakan. Ayat pertama dalam Al-Quran diturunkan tentang ilmu. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Taib. Seseorang akan dapat ilmu dengan membaca. Ini pentingnya ilmu agama yang pertama, yaitu bahwa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah membaca. Dan seorang akan dapat ilmu agama dengan membaca. Yang kedua, pentingnya ilmu agama yang kedua. Ayo, pahami apa yang dibaca. Rugi kalian 1 jam duduk sama saya tidak paham. Halo. Petunjuk untuk makhluk dan orang makhluk mendapatkan kebahagiaan dengan ilmu agama. Apa maksudnya? Kita ini tidak bisa hidup tanpa petunjuk. Kita ini tidak bisa bahagia, senang, gembira, hati lapang kecuali dengan ilmu agama, bukan dengan harta. Dengan ilmu agama. Ini menunjukkan pentingnya ilmu agama yang kedua. Yang ketiga, nah siapa? Angkat tangan. Jangan malu. Kita di sini belajar ilmu agama. Belajar. Siapa? Mengajarkan ilmu agama tugas para rasul, dan para rasul tugasnya paling penting, mulia, yaitu mengajarkan ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa berilmu agama dan mengajarkan ilmu agama termasuk dari kepentingan ilmu agama tersebut dan kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ilmu agama. Karena orang yang berilmu agama berarti mencontoh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang keempat, siapa yang jawab? Nah, ilmu pendahulu amal dan penunjuk amal. Seseorang tidak akan bisa beramal ibadah dan tidak akan diterima amal ibadahnya kecuali dengan ilmu. Ya. Seperti siapa yang beramal ibadah tanpa ilmu? Seperti kaum siapa? Kaum Nasrani. Makanya di dalam Al-Quran disebut sebagai kaum apa? Ghairil maghdubi alaihim wala orang-orang yang sesat karena beramal tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya. Orang-orang yang sesat beramal tanpa ilmu. Terakhir, tadi kan satu-satu yang menyebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan 4 pentingnya ilmu agama? Ini kurang menggembirakan. Anak-anak santri, apa
Silakan. Irfa' suara, angkat suaranya. Baik. 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 Bagus. Para ikhwan, salah satu yang adab yang kurang bagus dari orang Indonesia sebagiannya apabila soal jawab tidak menjawab. Nah, itu adab dalam menuntut ilmu yang kurang bagus. Bahkan sampai syekh datang kadang-kadang nggak dijawab karena merasa saya kurang pantas untuk menjawab. Enggak. Jawab. Kalau dalam sesi tanya jawab, ustadznya bersoal jawab, jawab. Meskipun salah. Daripada tidak menjawab berarti dianggap tidak paham. Ya. Nanti mungkin dinasihati oleh para pengurus. Kalau lagi belajar harus interaktif, harus semangat menjawab. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.